Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di seluruh Nusantara Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Dani, konsultan pajak dan pengacara pajak, yang siang ini akan membahas tentang beberapa hal terkait laporan keuangan. Yang bila kita korelasikan laporan keuangan dengan peraturan perpajakan, terutama yang terkait dengan KUP atau ketentuan undang-undang perpajakan. Ada pertanyaan dari beberapa konsultan dan juga wajib pajak. Pak Dani, apa konsekuensi hukum apabila laporan keuangan kami dinyatakan tidak benar atau tidak wajar, dalam arti penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan? Di dalam ketentuan pidana ada dua hal. Yang pertama di pasal 38 dan 39 KUP. Apa sih laporan keuangan? Sebelum kita bahas dulu, laporan keuangan adalah seni pencatatan akuntansi, di mana semuanya diawali dengan namanya jurnal akuntansi, Bapak Ibu. Dari jurnal akuntansi nanti akan menghasilkan buku besar atau general ledger. Itu adalah sesuatu yang harus. Kemudian kita naikkan ke subsidiary ledger atau buku pembantu, sampai nanti akan terwujud namanya neraca lajur dan diakhiri dengan trial balance, yang di dalamnya sudah termasuk jurnal penyesuaian, baik itu jurnal amortisasi maupun jurnal depresiasi atau penyusutan, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Itu adalah standar minimal dari suatu laporan keuangan. Tetapi apabila laporan keuangan itu tidak bisa dilengkapi atau dijelaskan atau dipertanggungjawabkan, karena laporan keuangan itu adalah suatu pertanggungjawaban dari manajemen, sehingga di aturan di pajak itu merupakan suatu hal yang bisa diminta pertanggungjawaban oleh DJP. Di pasal 38 yang kita bahas, saya coba bacakan secara singkat. Orang yang karena kealpaannya A. tidak menyampaikan SPT, B. menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap, melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian dan pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang atau 2 kali dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang, atau yang tidak kurang bayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kenapa Pak Dani menjelaskan SPT? Kan yang kita bahas tentang laporan keuangan, Pak. SPT itu hulunya adalah dari laporan keuangan, Bapak Ibu. Kalau laporan keuangan Bapak Ibu tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti ada dugaan laporan keuangan Bapak Ibu tidak benar dan tidak lengkap. Sehingga pada saat penyusunan SPT, SPT-nya pun memiliki efek yang sama, yaitu tidak benar dan tidak lengkap. Sehingga saran saya apa sebagai konsultan dan pengacara pajak? Saran saya adalah lakukan atau buatlah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan format yang saya sampaikan tadi. Ada buku besar, ada jurnal transaksi, ada trial balance, ada neraca, laporan laba rugi. Sehingga pada waktu ada pemeriksaan pajak dan SP2DK, kita bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan kita dan laporan pajak. Itu karena kealpaannya. Kemudian yang terakhir, singkat saja, setiap orang yang dengan sengaja, yaitu kita loncat ke poinnya, tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan di Indonesia, dan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku atau catatan, memperlihatkan buku atau pencatatan atau dokumen lain yang seolah-olah benar dan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, atau tidak menyimpan buku atau catatan yang menjadi dasar pembukuan. Nah, itu adalah kaitannya dengan laporan keuangan. Sehingga pada saat Bapak Ibu melaporkan pajak, jangan Bapak Ibu kira hanya laporan pajak saja yang diminta pertanggungjawaban, laporan keuangannya juga. Sehingga kita lihat efeknya, dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, atau
dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Itu karena kesengajaan. Tetapi di atas semua itu, secara hukum pajak, pidana itu merupakan ultimum remedium. Bapak Ibu ingat, ultimum remedium artinya sanksi pidana atau kurungan ini merupakan jalan terakhir apabila Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan administrasi perpajakan. Advice saya sebagai konsultan pajak dan pengacara pajak, advice saya adalah setiap Bapak Ibu membuat laporan keuangan dan laporan pajak itu harus bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Sehingga nanti ketentuan pidana ini tidak akan masuk ke ranah perusahaan atau orang pribadi Bapak Ibu. Untuk itu saran saya sementara ini hanya itu, dan Bapak Ibu silahkan hubungin saya apabila ada konsultasi terkait akuntansi atau pembukuan maupun hukum pajak. Ya, demikian diskusi hari ini. Anda bertanya, Dani menjawab. Terima kasih.